Lantas bagaimana strategi perseroan untuk transformasi di sektor digital? Kami akan mengulasnya bersama dengan Edi Wicara selaku Direktur Utama PT Inti. Selamat pagi Pak Edi. Pagi. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat Pak atas jabatan barunya sebagai Direktur Utama PT Inti. Semoga bisa mengemban tugas dengan baik. Dan sebelum kita berbicara lebih lanjut Pak terkait transformasi digital, bagaimana pergerakan industri telekomunikasi, saya ingin berbicara mengenai internal dari PT Inti. Bapak baru mengemban jabatan ini kurang lebih 2 minggu. Apa sebenarnya tugas yang dipercayakan oleh Menteri BUMN kepada Bapak? Apa yang harus diperbaiki nih Pak dari PT Inti? Iya, terima kasih Mbak Saf. Jadi PT Inti kalau kita lihat dari sejak lahir gitu ya, di tahun 1974, pernah berjaya lah kira-kira mewarnain industri telekomunikasi, dan kalau sekarang mungkin match dengan sebutan ICT begitu ya, lebih luasnya, pernah hebat gitu. Tapi kalau kita lihat hari ini sepertinya banyak yang nggak tahu. Sepertinya banyak hal yang harus kira-kira dibenahin lah gitu kira-kira. Iya, saya sendiri mohon maaf, ini mungkin nggak cuma saya sendiri, tapi mungkin banyak juga pemirsa di rumah yang belum begitu familiar dengan PT Inti. Dan yang menariknya lagi adalah saya sedikit membongkar laporan keuangan dari PT Inti, di mana PT Inti ini di tahun 2022 berdasarkan RKAP ditargetkan untuk bisa mencapai ranking di Triple B. Itu pun masih dalam kategori kurang sehat. Sebenarnya apa Pak yang terjadi di tahun sebelumnya dan apa yang akan dilakukan di tahun ke depannya Pak? Ya, Mbak Saf dan mungkin pemirsa gini, saya sama nih, karena baru 2 minggu gitu ya. Pertama kali saya cek tentunya di laporan keuangan. Memang dari audited report yang ada, 10 tahun terakhir PT Inti atau kepanjangan dari industri telekomunikasi Indonesia ini dalam posisi yang mungkin kurang menggembirakan, which is in term of parameter finansialnya itu dalam kondisi yang kira-kira kurang improve lah gitu ya. Jadi EBITDA-nya, net income-nya dan seterusnya itu yang masih jauh dari harapan pemiliknya, which is itu adalah government atau state owned enterprise kita gitu. Sehingga, nah yang sudah terjadi ini nggak bisa diapa-apain kan, ini sudah terjadi. Harus kita ambil pembelajarannya, lesson learn-nya apa gitu, kenapa bisa terjadi dan seterusnya. Tapi bagaimana kita menetap future-nya, itu yang mungkin lebih penting untuk kami sebagai manajemen baru di PT Inti, kita tata bareng bersama tim yang ada untuk menuju apakah PT Inti sebagai industri telekomunikasi ini masih bisa berperan atau memang nggak ada jalan lain. Itu challenge-nya di situ. Jadi upaya apa Pak? Konkretnya nih apa yang akan dilakukan? Ya, jadi setelah kita mengetahui tadi, saya cek juga internal capability, bagaimana teman-teman yang saat ini ada di PT Inti, tentunya bersama teman-teman terkait. Pertama kali saya langsung membentuk setelah mengetahui tadi internal capability gitu ya. Saya membentuk virtual organization nih. Saya ambil teman-teman yang kira-kira masih punya future begitu, yang tidak terlalu mengganggu operasional karena operasional tetap harus jalan. Saya ambil 31 orang, saya bentuk dalam virtual organization. Ada 5 kelompok, which is itu saya siapkan di transformasinya. Jadi ada 6 orang, itu memang khusus saya minta, ayo melihat PT Inti ke depan itu seperti apa, itu transformation. Terus ada yang melihat produk dan services ke depan, hari ini dan ke depan roadmap-nya seperti apa. Termasuk strategi marketing dan sales-nya. Selama ini segmennya siapa aja, sepertinya masih banyak ruang segmen yang bisa kita touch. Berikutnya lagi adalah people-nya. People untuk menghadapin Inti yang baru, reborn begitu ya, Inti yang harus reborn ini, seperti apa butuhnya, ngambilnya dari mana. Kalau itu berupa fixed cost semua berat, harus ada model. Bagaimana kalau strategi people-nya itu kita build internal, kita borrow dari project base, dan juga mungkin ada beberapa expert yang kita bisa buy dari industri ini gitu ya. Dan yang terakhir, yang kelima, saya menyiapkan juga nih entitas yang nanti harus melihat investment-nya. Karena apa? Tadi saya sebutkan di financialnya sedang distress gitu ya, cukup berat gitu. Kalau kita biarin nggak kuat ini. Nggak kuat untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Sehingga saya juga lakukan setelah membentuk virtual tadi, bersyukur nih 2 minggu ini kita udah punya gambar. Kira-kira future-nya PT Inti ini seperti apa. Tapi kembali lagi nih, PT Inti juga nggak bisa akan jalan sendiri kalau tanpa dukungan berbagai pihak. Gitu mungkin Pak. Oke, kira-kira butuh berapa lama Pak untuk mengubah bottom line yang awalnya negatif ini hingga akhirnya bisa menjadi atau memiliki laba bersih yang positif? Kita punya target
optimis dan juga yang moderat begitu ya. Kira-kira kalau yang paling optimis, tahun depan itu kita targetkan, jadi periode 2023 itu di akhir tahun dengan segala persiapan yang kita siapkan, kita targetkan EBITDA-nya dulu positif. Baru tahun berikutnya kita siapkan dengan skenario mudah-mudahan tadi bottom line-nya sudah positif. Dan saya yakin ini nggak mudah begitu ya, dari sesuatu yang udah cukup dalam gitu. Karena kalau kita lihat sekarang, tadi parameter-parameter finansialnya sangat menantang lah gitu ya. Return earning-nya seperti apa gitu, ekuitasnya seperti apa. Dan termasuk debt-nya yang sekarang juga cukup tough gitu. Jadi rasio-rasio finansialnya tadi makanya sampai kita targetkan triple B aja cukup menantang. Tapi at least begini, saya ngajak kepada seluruh teman-teman di PT Inti di internal untuk kita pasti do the best begitu ya. Dengan melihat fundamentalnya kita benahin dulu. Jadi apa adanya harus kita tampilkan sehingga kita nanti juga koordinasi dengan tentunya dengan Kementerian BUMN dan juga pihak terkait. Mungkin even RKAP tahun ini saja itu jauh dari target yang ada. Tapi at least kalaupun itu ditempuh tadi perbaikan ke depan itu yang mungkin akan sangat penting dibandingkan kita memaksa gitu, tambal sulam istilah saya, karena dengan resource existing yang cukup tough ini, cukup berat ini, itu nanti nggak akan membawa sesuatu ke depan yang lebih bagus. Tapi at least, oke deh, kita semua dibuka di atas meja, kita benahin semua, termasuk begini Mbak Saf. Saya minggu lalu juga sudah menghadap ke pengacara negara kita. Karena bagi saya, perubahan yang ke depan ini harus juga dikawal governance-nya gitu ya. Sehingga saya udah ngadep ke Bapak yang di Kejaksaan Agung begitu untuk nanti mengawal ke depan tuh PT Inti kalaupun ada opportunity yang besar tadi harus dipayungin dengan governance yang baik. Sehingga semua orang juga melihat oh ini transparansinya ada, pembenahan di sisi risk management, governance-nya juga tertata dengan baik. Oke, ada yang saya ingin tahu lebih dalam ini terkait sinergi. Tapi sebelum ke sana, saya juga ingin kembali ke RKAP tadi, Pak. Ini di tahun 2022 kontrak penjualan ditargetkan 770 triliun. Realistis nggak, Pak? Untuk dicapai jika sebelumnya saja di tahun 329, maksud saya 770 miliar. Ya, kalau ngelihat per hari ini, meskipun tadi ya teman-teman saya sih pasti optimis semua begitu ya. Tapi kalau ngelihat resource dan dinamika yang ada, bagi saya cukup berat. Sehingga sebenarnya di internal saya juga akan komunikasi ke tadi berbagai pihak. Kayaknya ngejar di 50% dari target aja cukup tough. Oke, berarti di kisaran 350 sampai dengan 375. Ya, sekitar 300-an lah kira-kira begitu. Tapi at least tadi, kalau kita ngejar sesuatu yang doesn't make sense begitu ya, yang kita tidak achievable begitu, hanya 1 tahun sayang aja. Industri ini harus dibangun, perusahaan ini harus dibangun juga. Karena judulnya perusahaan ini kan Industri Telekomunikasi Indonesia. Yang namanya industri itu kan nggak sekedar hanya pabrik, manufacturer saja. Tapi ada ekosistem yang di dalamnya sana. Itu yang sebenarnya kita fokuskan di sana. Sehingga saya melihat, oke, tahun ini pembenahannya harus sampai dengan segala lini begitu ya. Termasuk tadi komunikasi dengan berbagai pihak. Yang pada gilirannya apa? Jangan terlalu lama. Ada banyak pihak yang harus concern, yang salah satunya gini, ini harus jadi perusahaan yang menarik bagi siapa? Pasti bagi investor. Bagi siapa lagi? Bagi teknologi owner yang dari global sana, yang lihat, oh ini ada keseriusan berbenahnya. Sehingga kalau tadi Mbak Zaf, kalaupun ditarget terlalu ngejar sesuatu yang kita tahu resource kita nggak sampai ke sana, kayaknya kok nggak pas juga. Sehingga kita akan coba cek lagi itu, revise itu, tapi persiapan yang sampai dengan ini tinggal 6 bulanan lagi efektif ya. Itu minimal apa? Tahun depan dan seterusnya tadi itu yang mempunyai harapan lebih lah kira-kira begitu. Iya. Berarti ini untuk target sampai dengan 770 triliun ini kemungkinan di 770 miliar ini kemungkinan bisa dicapai mungkin di tahun 2023 atau 2024 atau mungkin 5 tahun setelahnya. Jadi kalau periode 5 tahun yang kita nyoba nyusun bareng-bareng dengan teman-teman, ini pakai internal capability semua nih, kita nggak pakai konsultan ya. Kita coba segala resource kita identify, kemungkinan apa saja, mulai dari tadi ya, financialnya, human capitalnya, operationalnya, termasuk juga marketing strateginya. Kita cek semua. Kira-kira CAGR 5 tahun ke depan tuh mungkin di atas 50% kita sanggup. Di atas 50% berarti masih 375 dong Pak? Nggak gini. Kisaran 300. Tapi kan itu juga bukan terus berupa garis datar begitu kan. Ini kan bisa eksponensial. Sehingga ada
periode-periode di mana kita sudah confident untuk masuk bahkan sampai dengan inorganic business, which is itu nggak seperti as is begitu ya, jualan kita dengan pasar yang tadi banyak yang projectnya itu one off gitu ya. Tapi kita nyoba recurring maupun gini, corporate action harus dilakukan lah, berpartner sama siapa yang kira-kira percaya sudah melihat kondisi kita berbenah begitu, sehingga partner itu juga, ayo kita mau sampai dengan inorganic bisnisnya gitu, apakah nanti bisa merger, bisa akuisisi atau yang lain kira-kira gitu. Ini yang menurut saya menarik. Kenapa? Jangan sampai ya Indonesia ini, ya arahan Pak Menteri juga nih selalu disampaikan Pak Menteri bahwa jangan sampai Indonesia ini hanya jadi market gitu. Sehingga industri dalam negerinya juga harus kuat. Tapi saat industri dalam negerinya nih berjalan sendirian, kayaknya juga berat juga. Sehingga harus ada keberpihakan dari seluruh stakeholder lah kira-kira begitu, Mbak. Baik.